Belum pernah dengar khotbah penekanannya seperti menguraikan ayat 5 2 Petrus 1 dengan mata Tuhan. Mungkin juga ada orang-orang di atas lebih pernah khotbah dari 2 Petrus 1. Apa yang harus dengan sungguh-sungguh kita usahakan dalam hidup Kristen kita? Saya ulangi, apa yang harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh dalam hidup Kristen kita? Untuk, baca selanjutnya, untuk apa? Menambahkan kepada apa kita? Imanmu. Tunggu dulu. Saudara, hidup Kristen kita itu dimulai dari iman, betul? Sebab kita belum pernah lihat Tuhan Yesus, kita belum pernah tahu lihat semuanya itu, maka itu perlu iman. Kekristenan kita startnya atau titik awalnya itu dari iman. Tanpa iman ini tidak mungkin kita bisa tahu, mengenal, menikmati semua yang Papa janjikan. Betul? Nah, dari iman kita itu yang pertama kita punya, kan kita mendengar Injil, kita mendengar tentang Tuhan Yesus, lalu kita percaya. Nah, dari iman kita itu, maka kamu, kata Tuhan, kamu, kita semua harus dengan sungguh-sungguh, apalagi berusaha menambahkan dari imanmu. Ditambah apa yang pertama? Kebajikan. Saya tidak asal perlu kuliah bahasa Indonesia dulu baru ngerti apa itu kata bajik atau kebajikan. Semua kita ngerti. Coba, pantas tidak kalau saya membaca atau mengucapkan sebuah kalimat, atau saudara baca kalimat apa saja dalam bahasa Indonesia yang ada kalimat begini: saya berbuat bajik pada diri saya sendiri. Itu salah atau tidak? Kenapa salah? Kenapa salah? Cepat jawaban, jangan lama-lama, saya belum makan ini. Ayo. Kenapa salah kalau berkata saya berbuat bajik untuk diri saya sendiri? Salahnya di mana? Kata kebajikan itu bukan untuk diri sendiri. Inilah kebenaran, saudara. Maka itu setelah kita belajar, sebelum berhasil harus berani gagal dulu. Maka yang kedua kita harus berani setelah berhasil. Pikirkan, siapa yang aku harus buat bajik? Kalau saudara yang mikir berhasil tapi tidak pernah punya sasaran kepada siapa keberhasilan aku buat, maka kita akan jadi orang jahat. Kenapa di Israel itu ada 2 danau yang unik? Di antara semua danau di dunia, hanya Israel yang punya danau yang unik. Dan 2 danau itu diairi, dapat air dari sungai yang sama, yaitu Sungai Yordan. Satu namanya Danau Galilea, yang kedua namanya apa yang tahu? Danau Laut Mati. Jadi Laut Mati itu danau, bukan laut. Itu jauh dari laut mati. Mengapa yang Galilea itu bisa ada kehidupan? Ikan luar biasa. Itu air dipakai untuk 3 negara. Danau Galilea itu menjadi sumber air untuk 3 negara: Yordania, Syria, dan Israel. Tapi begitu keluar dari Galilea, jalan lagi ke Yordan itu sampai sebuah danau lagi. Dia jadi asik, tidak ada kehidupan, jasad panik saja nggak ada. Karena 2 danau itu punya sifat yang berbeda. Galilea punya input, dia punya output. Laut Mati hanya punya input, tidak ada outputnya. Nanti kalau seperti kata ini, Galilea terima masuk,
tapi juga dia punya lubang untuk keluar. Tapi laut mati tidak, terima, tapi nggak ada salurannya. Dia mampet di situ. Maka itu disebut laut mati. Asinnya luar biasa. Saudara, laut-laut yang lain kadar garamnya itu hanya 7%. Tapi laut mati itu kadar garamnya 37%. Maka itu orang segemuk apapun, apalagi yang ringan-ringan itu, ngapung di situ, nggak bisa tenggelam. Maka itu di dunia selalu jadi ejekan. Orang yang masuk laut tapi bisa sambil baca koran, nggak pakai pelampung, itu di laut mati. Begitu asinnya sampai nggak ada kehidupan. Dari iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, harus dengan sungguh-sungguh kamu berusaha menambahkan apa? Kebajikan. Iman, oh aku beriman, aku beriman. Untuk siapa? Bukan untuk diri sendiri. Para pengusaha, saya ingin katakan dalam nama Yesus malam ini, setiap kali saudara akan memperbesar usaha, menambah modal, harus punya output. Siapa lagi yang harus kami berkati dari usaha? Kalau saudara usaha nggak pernah mikir siapa yang diberkati, salahkah kita. Selanjutnya, setelah kebajikan, maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa? Pengetahuan, knowledge. Nah, pengetahuan untuk apa? Ini bersambung semua. Yaitu pengetahuan untuk bisa berbuat kebaikan, kebajikan buat orang lain. Katakan harus ada pengetahuan. Maaf, saya belum bisa memberi contoh yang lain, agak umum, tapi saya harus semua sudah mengerti. Di dunia ini sampai hari ini sudah 104 tahun ini berlangsung. Setiap awal Desember, di sebuah negara, di ibu kota negara itu menjadi sorotan mata dunia setiap tahun. Desember tahun ini akan berlangsung acara yang ke-105. 2007 yang lalu 104, yaitu kota negara Swedia. Di ibu kotanya ada sebuah ajang bergengsi namanya pemberian hadiah Nobel. Pernah dengar itu? Pak Nobel sudah mati 100 tahun lebih yang lalu, tetapi kebajikannya itu ada sampai hari ini. Dan semua orang pengelola dalam LSM Nobel itu punya pengetahuan, punya knowledge yang hebat. Saudara, sebelum Pak Nobel ini mati, dia itu orang kaya. Dia itu pesan kepada keluarganya, dan dia sudah bentuk sebuah lembaga, bahwa kekayaannya itu tidak boleh diwariskan oleh kepada anak cucunya, tetapi Pak Nobel mewariskan kekayaannya kepada dunia. Dia pesan, cari orang-orang pintar, bagian kimia, bagian obat-obatan, perdamaian, sastra, macam-macam, yang hidupnya itu dibaktikan, dibuat menolong orang lain. Hebat sekali. Betapa indahnya kalau semua kita punya konsep itu. Saya hidup pakai konsep itu sampai hari ini. Suatu kali kita mati tidak? Mati. Maka kalau kita mati suatu kali, apa yang saudara pikir? Ada banyak buku yang saya baca, salah satunya begini. Orang itu akan bijaksana kalau sebelum dia mati, dia itu sudah punya konsep. Kira-kira kalau aku mati nanti, jangan keluarga, jangan, tapi tetangga-tetanggaku, orang-orang di sekitar itu akan nulis kata-kata apa di batu nisan. Soalnya itu sebuah hikmat yang luar biasa. Dengar, kalau suatu hari kita mati, tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekitar kita akan nulis apa di batu nisan kita. Sudah pernah mikir?
kok ngaluk tenan sinong kok mikir mulu. Belum pernah dengar khotbah penekanannya seperti menguraikan ayat 5 2 Petrus 1